Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab, berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sholawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, dari ibu siapa dan dari mana? Iya, saya saya Aisyah, maaf dari Depok. Baik Begini, ibu. Buya. Baik ibu, Ada baik. pertanyaan. Silahkan langsung pertanyaannya kepada Buya. Ya, jadi ada seorang fulanah menikah tanpa pacaran. Suaminya baik, memenuhi semua kebutuhannya, baik itu sandang, pangan, sampai papan juga dipenuhi. Namun si fulanah ini masih perawan, walaupun menikah sudah 4 tahun. Ketika si fulanah ini membahas dengan suaminya mengenai hubungan suami istri dan merencanakan punya anak, si fulanah ini malah ditalak oleh suaminya. Alasan suaminya menalak si fulanah ini katanya karena fulanah ini lebih baik dengan laki-laki lain dan akan lebih bahagia dengan laki-laki lain daripada suaminya. Menurut dia bagaimana ya? Jazakumullah khairan katsira. Masyaallah, subhanallah. Oh iya. Baik, nikah 4 tahun akan tapi sang wanita tersebut ternyata sepertinya belum digauli oleh sang suami kalau dianggap sebagai masih perawan, mungkin bahasanya seperti itu. Artinya suami ini mungkin adalah suami yang baik. Akan tapi dia punya kelemahan di dalam hal hubungan suami istri. Ada laki-laki semacam itu. Jadi beliau itu menikah dengan wanita yang barangkali bisa menerima dengan segala kekurangannya, yaitu urusan pribadi. Sehingga di saat mulai dibahas tentang keturunan, berarti kan hubungan suami istri. Maka sang suami merasa khawatir, lalu berkata kepada sang istri, mencerai sang istri, kemudian akan mencari laki-laki lain, mungkin lebih bahagia. Mungkin itu adalah laki-laki yang baik. Laki-laki tersebut adalah laki-laki yang baik. Sehingga karena bisa jadi ya, dia mungkin ada menemukan laki-laki yang memang seperti itu. Mohon maaf, dengan kelemahan urusan alat vitalnya itu. Jadi tidak bisa berfungsi, impotensi dan sebagainya. Sehingga dia ingin menikah, mencoba. Karena di dalam pernikahan dia ingin mencoba, barangkali bisa diobati sambil berobat. Dia berusaha dan berusaha dan berusaha, ternyata gagal. Dan istrinya pun ternyata setelah itu karena sudah punya cinta dan kasih sayang, dan melihat usaha sang suami malah kasihan. Justru sang istri itu menerima dengan apa adanya. Dan tanpa ada, hanya kemudian setelah itu sang suami ya kita ajari. Kalau seandainya engkau tidak bisa memuaskan pasanganmu dengan alatmu, paling tidak engkau bisa menyenangkan dengan sesuatu yang lainnya. Mohon maaf. Karena memang tidak bisa memenuhi dengan mohon maaf alatnya, tapi niat. Ini bahasa orang dewasa. Kalau seandainya seorang wanita mencari kesenangan dengan tangannya sendiri, itu adalah dosa. Tapi kalau dengan kelihayan tangan pasangannya menjadi tidak dosa. Maksudnya kalau ada seorang laki-laki punya kelemahan dari sisi itu, maka jangan sampai dengan yang lainnya dia adalah tidak mampu. Nah, ternyata wanita tersebut mau bertahan dengan suaminya biarpun dia tidak punya anak karena ada cinta. Bahkan sangat kasihan dengan suami tersebut. Karena apa? Melihat usahanya. Ini model pertama. Model yang kedua adalah suaminya nggak pernah usaha. Ini kan kurang ajar. Diajak mungkin ya berobat, berpijat segala macam, nggak mau. Ini kan kurang ajar. Lalu kalau sebegitu ya gimana? Suami istrinya kecewa banget, ya layak berpisah kalau semacam itu. Yang pertama, sang istri nggak mau berpisah karena baik-baik saja. Dan memang ada seorang wanita semacam itu. Di saat dirundung cinta itu ternyata dingin yang ada. Artinya karena bukan urusan seks yang dicari. Bisa saja semacam itu. Atau mungkin seorang wanita bertahan dengan demikian dan aman-aman saja. Karena apa? Dia bisa membantu yang lainnya di saat menikah dengan laki-laki tersebut. Mungkin ibundanya, yang seterusnya. Mungkin jadi banyak kemungkinan. Nah, yang ketiga adalah yang Anda ceritakan itu, yaitu seorang suami menikah dengan seorang wanita. Mungkin dia memang tidak mampu, cuman saking baiknya laki-laki tersebut, di saat mendengar ungkapan dan harapan sang istri, patah hatinya. Enggak tega lalu mencerai. Jadi husnudon saja. Tinggal sekarang saya kembalikan kepada wanita tersebut. Apa yang harus dilakukan wanita tersebut? Ada dua pilihan, satu dari dua. Yang pertama adalah, kalau memang wanita tersebut memang akan sabar dengan tanpa anak, dengan suami yang tidak pernah menggaulinya,
maka nanti ada yang mediasi. Katakan bahwasanya saya siap dengan seperti ini, tanpa harus anak. Dan jangan dibahas lagi. Tapi kalau ternyata Anda tidak mampu dari sisi ini, ketahuilah, pun Anda sudah dicerai, maka ketahuilah, menikahlah dengan laki-laki yang baik, ketahuilah Allah Maha Kaya, Allah akan berikan kepada siapapun kebahagiaan dengan cara yang berbeda-beda. Kebahagiaan Anda tidak harus dengan suami yang pertama, akan tapi bisa jadi adalah kebahagiaan yang sesungguhnya diberikan setelah ini. Intinya, dan Anda pun tidak perlu mengungkap masa lalu dengan suami yang tidak pernah menggauli Anda selama 4 tahun. Bayangkan. Anda cukup sabar, tabah dengan itu semuanya. Dan pertanyaan Anda untuk anak itu wajar. Cuman seorang suami yang mungkin dia merasa tidak mampu dan sayang kepada Anda, maka mengambil langkah dicerai agar Anda bisa mendapatkan turunan dengan yang lainnya. Maka itu bedanya untuk Anda. Wallahu a'lam bishawab.